kenali tiga tipe ini. Because if you don't walk away from the second or third type, these are the people what I call the dream stealers. Karena kalau Anda tidak menjauhkan diri dari tipe orang kedua dan ketiga, Anda akan terlibat pada orang-orang yang saya sebut pencuri mimpi. I'm sorry I cannot speak closer to you. You're all so far away. That's why I'm coming down so that I want to get you feel the vibrations of it. Saya minta maaf karena panggungnya terlalu jauh, maka saya harus mendatangi Anda satu persatu di sini karena saya ingin merasakan getaran yang ada di dalam diri Anda pada diri saya. I'm talking to all the ladies here. Saya bicara pada kawan-kawan yang wanita di sini. All the ladies in Indonesia are very, very beautiful. Semua wanita Indonesia cantiknya bukan main. Sorry, I'm already married, yeah? Maaf ya, saya sudah menikah. But all these ladies here, they know how tough it is to be an insurance agent leader. Tapi semua kawan-kawan kita yang wanita di sini, mereka tahu betapa tangguhnya kehidupan yang harus mereka jalani sebagai seorang agen asuransi. Boyfriend or your husband said, don't work so late, you don't want to waste your time. They don't understand, they are the dream stealers. Karena semua kawan Anda atau mungkin suami Anda selalu mengingatkan Anda jangan kerja terlalu larut, jangan kerja terlalu keras. Dan orang-orang semacam inilah yang bisa menjadi para pencuri mimpi Anda. But because you know you have a purpose, tapi karena Anda tahu Anda punya tujuan, you know you have a goal in life, Anda tahu Anda punya goal dalam kehidupan, you know what you want. Anda tahu apa yang Anda mau. So when you get all the big checks from Prudential Insurance, ketika Anda menerima semua berlembar-lembar cek bernilai besar dari Prudential, or you get an air ticket to fly to Hawaii, atau Anda menerima tiket terbang langsung ke Hawaii, or for you to go and buy your 3-color shoes, atau bagi Anda punya uang untuk membeli 3 pasang sepatu yang 3 warna tadi, then the husband said, this is a very good industry. maka suami Anda baru bilang, oh industri ini ternyata bagus sekali. Understand? The 3 types of people. Pahami 3 jenis orang. I wish I could go to the back, but time does not permit me to do so. Saya sebenarnya ingin ke belakang, tapi mungkin akan merusakkan. Most important is self of the heart. Nah, yang paling penting bagi Anda, yang harus Anda ingat I want adalah to tell you, menjual dari hati. world-class leaders and champions, Para leader kelas dunia dan para juara they will do things ordinary leaders will not do. akan melakukan hal yang tidak dilakukan para leader yang biasa. Follow what I mean? Anda paham yang saya katakan? All those at the back, Kawan-kawan yang di belakang, say yes! katakan ya, I'm the best! I'm the best. I'm the best! I will come to that section a little while later. Saya akan datang ke sana lagi nanti. Now let's continue. A leader has all these qualities. Seorang leader punya semua ciri ini. He's intelligent to know what is the truth and not the truth. Dia cerdas atau intelligent untuk mengetahui atau mengenali mana yang benar dan mana yang bukan. He's able to be honest with himself. Dia mampu jujur pada dirinya. He's able to be creative. All the things he learned from the speakers these 3 days, some of the good points, he will harness, he will practice those ideas and principles. Dan dia juga punya daya cipta, dia kreatif. Semua gagasan yang dia peroleh dari hasil pembelajarannya akan dikembangkan, ditumbuhkan, dan diterapkan untuk menjadi hal yang positif baginya. A leader is confident. Seorang leader itu punya rasa percaya diri. He's driven with his goals and his purpose in life. Dan dia punya arah yang jelas, haluan yang jelas atas tujuan dan juga sasarannya dalam He's kehidupan. courageous. Dan dia berani. Why? Mengapa? He can take rejections. Karena dia mampu menerima penolakan. The more rejections, the more he will do. Semakin dia ditolak, semakin dia maju. That just makes a world-class leader. Itu yang membuat seorang leader menjadi Give yourself a laugh. tepuk tangan untuk Anda semua.
superstars, para superstar, ladies and gentlemen. Bapak dan Ibu, What has gone for the last 2 months, forget about it. yang sudah Anda lewati dari sekitar 2 bulan ini, lupakan. Because whatever is on, we cannot get back. Karena yang sudah berlalu tidak akan pernah dapat Anda ambil lagi. But what you do today, Tapi apa yang Anda lakukan hari ini, today, tonight, malam ini, do tomorrow, sampai besok, your life in 2030 will never be the same again. kalau Anda melakukannya dengan baik, maka dalam kehidupan Anda di sisa tahun ini tidak akan pernah sama lagi. Be careful of the 3 groups of people. Hati-hatilah dengan 3 kelompok orang yang tadi, The dream stealers, para pencuri mimpi ini, very important. penting. So every time you meet a dream stealer, what must you do? Maka ketika Anda bertemu seorang pencuri mimpi, apa yang harus Anda lakukan? Channel the energy into a coin or a stone or something and channel the energy away. Anda salurkan energi negatif dari mereka kepada batu atau koin atau apapun itu. And so at night when you do this, you clean out the energy and tomorrow you start afresh again. Dan di malam hari Anda bersihkan batu atau koin Anda untuk menghilangkan dan menyingkirkan semua energi negatif itu dan mulai hari esok yang baru. So starting from the 31st of March 2030 until the end of the year, you will never be the same again if you practice the principles. Maka mulai tanggal 21 Maret sampai sisa tahun ini, maka Anda akan tidak pernah sama lagi ketika Anda menerapkan prinsip-prinsip yang sudah saya paparkan tadi. Some of you will be in the airport, Beberapa dari Anda mungkin ada di bandara, qualified because you qualified for the trip to go to where's Hawaii karena Anda qualified untuk pergi ke trip wisata di Hawaii or Paris or whatever contest the company set for you. atau Paris atau dalam kontes apapun yang telah disiapkan perusahaan bagi Anda. I want you to feel, Saya ingin Anda merasakan, especially all of you there khususnya Anda yang ada di sana, on the right hand side, yang di sisi kanan, on the left hand side. yang di sisi kiri. Next time, Lain kali, sit here in the VIP section. duduknya di sini, di tempat VIP. What's the difference between you and them? Apa beda antara Anda dan mereka? They work harder than you. Mereka mungkin kerja lebih keras dibanding Anda. Just what you need to do. All you need to do. Yang perlu Anda lakukan, Work harder than them. kerja lebih keras dari mereka. Challenge them. Tantang mereka. Become a VIP. Jadilah VIP. Promise. Janji ya? Promise. Janji ya? Ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu, all it takes in life, semua yang harus Anda kerahkan dalam hidup ini you do things differently. adalah satu hal. Lakukan segala sesuatu dengan berbeda. You do the same things, Kalau Anda mengerjakan hal yang sama, you get the same results. hasilnya sama. You have to do things differently. Anda harus lakukan hal-hal dengan berbeda. So I will now share with you. Maka sekarang saya akan bagikan pada Anda. Originally was 7 steps. Awalnya ada 7 langkah, I now change it to 10 steps tapi saya ganti menjadi 10 langkah. because you are perfect then. Karena Anda nilainya 10. 10 power steps of a world-class leader. 10 langkah-langkah berdaya menuju leader kelas dunia. Don't settle for being average. Yang pertama, jangan mapan pada situasi yang rata-rata. When I talk about the people there, why you come to the center, some of you may not feel comfortable. Ketika saya tadi katakan pada kawan yang ada di sebelah sisi kanan sana, sebelah sisi kanan sana, kiri sana, kenapa Anda tidak duduk di tengah? Mungkin beberapa dari Anda merasa kurang nyaman. Some of them feel, I don't have the context these people have. Mungkin beberapa merasa saya tidak punya konteks yang dimiliki oleh orang-orang yang duduk di tengah ini. I don't have the skills they have. Saya tidak memiliki keterampilan yang mereka punya. Then you are thinking average. Itu berarti Anda berpikir secara rata-rata. You do average. Anda bekerja secara rata-rata. So follow the principle Mr. Gary and all the speakers have taught you. You channel the energy, learn. You will not become average again. Anda terapkan semua gagasan yang telah Anda pelajari dari pembicara di sini dan Anda akan menjadi orang yang tidak rata-rata lagi. So that's step number 1. Step number 2, pay attention to detail. Tadi langkah pertama. Langkah kedua, perhatikan hal-hal rinci. What do I mean by this? Apa yang saya maksud? When you go and see a prospect, Ketika Anda pergi bertemu dengan prospek, make sure you have all the proposal form, your pen, don't buy a cheap big
pen, the markable pen, everything is all prepared professionally and properly. Perhatikan formulir SPAJ yang Anda bawa, perhatikan pena Anda, ada isinya atau tidak, ada tintanya atau tidak. Pena itu harus yang bagus, jangan yang murahan. Semua Anda persiapkan secara profesional dan secara benar. For example, Contohnya, I want to take a handbag of a lady. saya ingin pinjam satu tas tangan dari kawan wanita di If you sini. see a lady, you go shopping, you take such a big handbag, Kalau belanja, Anda bawa tas tangan sebesar ini, nice color, warnanya bagus, but so many things inside. tapi ada begitu banyak hal di dalam. You are not going for the right side meeting. Oh, Anda tidak sedang berencana pergi untuk menjual secara langsung pada nasabah Anda. For example, Contohnya, this is a nice bag. You know, for a man or what, I don't know, but it's a very nice little bag. ini tas yang bagus sekali, ini punya cowok atau cewek saya nggak tahu, tapi bagus sekali bentuknya. People see a customer with all these things that is all with you. Everything is important. You know, you get things everything. We have a very nice bag, very nice things, very well organized. Very well organized. Jadi Anda harus mengorganisir diri Anda dengan sangat benar ya, dengan tepat. What I'm trying to tell you is, in detail, is get a professional bag and reflect professionalism. Yang saya maksud dengan ilustrasi tas ini dalam konteks diskusi kita tentang perhatikan hal-hal yang rinci adalah Anda harus mampu tampil profesional dengan menggunakan hal-hal yang profesional pula. Oh my, I want a color bag like this, something black, something dark color, something nice, something presentable. Bukan tas yang warnanya terlalu mencolok ya, mungkin agak gelap seperti warna hitam, sesuatu yang layak untuk ditunjukkan. That's what I mean, the pay attention to detail. Itu yang saya maksud dengan perhatikan hal-hal yang rinci, bahkan pada warna tas yang Anda kenakan. Step number 3 is develop a deep commitment. Langkah ketiga, kembangkanlah sebuah komitmen yang dalam. What do I mean? Apa maksudnya? Committed to yourself, how many people you're going to present a day, how many prospects you're going to see a day, and what are the things to follow up. Anda harus berkomitmen pada berapa orang yang akan Anda temui dalam satu hari, berapa follow up yang akan Anda dapatkan dalam satu hari. Semua hal ini harus Anda rencanakan dan kerjakan. I'm talking to all the successful leaders here. I'm talking to all the successful leaders who are making a lot of money here. I have a special idea for you. Saya bicara pada semua leaders yang sukses di sini, yang mencetak banyak orang bersama potensial di sini. Ada satu gagasan tentang Anda. Commit to send your parents to Mecca for a Hajj holiday. Anda berkomitmen dan bertekad untuk mampu mengirimkan orang tua Anda naik haji ke Mekah di hari haji nanti. Because this is their dream. Karena itu mimpi mereka. Because when you send your parents on a trip like this, Karena ketika Anda mampu dan mau mengirimkan orang tua Anda dalam sebuah perjalanan rohani seperti semacam ini, that's what I talk about. Deep commitment. itu yang artinya komitmen dalam, Commitment to the family. komitmen pada keluarga, Commitment to yourself. komitmen pada diri Anda. So now come to step number 4. Nah, sekarang kita sampai ke langkah nomor 4. Be known for ethics and integrity. Anda harus menjadi orang yang punya etika dan integritas. What do I mean? Apa artinya? That means you speak the truth. Itu artinya Anda bicara kebenaran. Know the product knowledge of the product. Anda tahu, Anda memiliki pengetahuan tentang produk Anda. When a prospect asks you a certain question, Ketika prospek bertanya beberapa hal pada Anda, and you really do not know the answer. You really do not know the answer. dan ternyata Anda sungguh-sungguh tidak mengetahui jawabannya, What will a professional, a world-class leader do? apa yang akan dilakukan seorang leader profesional kelas dunia? You will check out the questions. This is new to me. I will check it out. I'll let you know. I'll email you, and I'll call you to let you know the answer. That's what I mean by ethics and integrity. Anda akan mengakui hal tersebut. Anda akan berkata pada si calon nasabah, ini hal baru bagi saya, tapi saya janji saya akan memeriksa dan mencari jawabannya, dan saya akan mengirimkan kepada Anda entah lewat surat elektronik atau lewat pesan singkat atau lewat bertemu langsung. Ini yang saya maksud dengan etika dan integritas seorang leader. This is what I mean by world-class leadership. Ini yang saya maksud dengan kepemimpinan kelas dunia. Step number 5 for a world-class leader, Langkah nomor 5 untuk leader kelas dunia, show respect for others. tunjukkan rasa hormat Anda pada orang lain. Whether he performs better than your agency, whether he does better, respect them. Pada siapapun yang ada di dalam agensi Anda, entah apa prestasi mereka, hormati mereka. It's very important because
saya maksud Bapak dan Ibu? These are simple points. Ini poin yang sederhana. And step number 6 of a winner, Langkah nomor 6 dari seorang pemenang and a world-class leader, dan seorang leader kelas dunia quality and professionalism, dengan mutu dan profesionalisme yang they will always do this. They will go the extra mile. mereka akan selalu melakukan ini. Mereka bekerja lebih, berjalan lebih jauh. For example, Contoh, the customer is a very good friend, calon nasabah ini seorang teman yang baik. and he has bought policies from you. Nasabah ini teman yang baik dan dia sudah beli polis dari Anda. You know he's going to shift the office. You know he's going to shift the office. Anda tahu bahwa dia akan pindah kantor. And then you have a very good friend who is in properties or real estate. Recommend your good friend to him so that he can shift to a better place. Dan Anda tahu Anda juga punya jaringan, ada sesuatu orang yang kantornya sedang membutuhkan karyawan. Anda rekomendasikan kawan Anda ini kepada rekan Anda yang satunya lagi. And because you've got integrity, you tell the property agent, don't give me the commission. You give the discount back to my customer. That's what I mean by going the extra mile. Nah itu yang kemudian ketika Anda mempunyai integritas, Anda tidak mengambil keuntungan dari proses yang sedang terjadi ini. And give the discount back to the customer. Dan diskonnya itu dikembalikan kepada nasabah Anda tadi. Another idea of extra mile. Ada satu gagasan lagi tentang bekerja lebih atau berjalan lebih jauh. You know your customer's birthday is July 11th.